Siap, gerak. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa memulai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Kalau ada sampah di lacinya dibuang. Nah, jadi hari ini kita akan masuk ke materi baru ya. Jadi materinya itu materi trigonometri. Materi hari ini kita akan membahas mengenai materi trigonometri ya. Jadi Bapak sudah sampaikan pertemuan sebelumnya ya. Dan menghimbau agar peserta didik itu belajar dari rumah ya. Jadi materi kita trigonometri. Ini langkah-langkah kegiatan kita ya. Ada pretest, tujuan pembelajaran, ada pertanyaan pemantiknya ya. Nanti ada tanya jawab juga ya. Bapak sampaikan materi sedikit. Lalu ada LKPD yang dikerjakan berkelompok. Ada presentasinya di akhir juga ya. Baru kita ada refleksi pembelajaran terakhirnya. Nah ini materinya ya, pengertian, ukuran sudut, perbandingan dan nilai trigonometri. Hari ini kita lebih fokus ke nilai trigonometri sudut istimewa ya. Setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan konsep trigonometri dan mengoperasikan nilai-nilai trigonometri. Kelihatan setelah kecil. Nah, jadi trigonometri ya, dalam pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari ya, biasanya digunakan untuk mengukur, melihat orang yang sedang mengukur jalan yang panjangnya seperti jadi dia tak perlu pakai meteran ya, dia bisa ukur. Nah, kode juga bisa memperkirakan seberapa jauh kapal yang ada di depannya, yang dermaga di depannya, supaya tak terjadi tabrakan dan lain-lain. Digunakan juga pengukuran kedalaman samudera. Jadi kita tidak perlu tarik meteran dari permukaan air sampai paling bawah ya. Nah, jadi cuma menggunakan perkiraan trigonometri kita bisa tahu ya kedalaman laut di samudera itu seperti apa. Nah, termasuk jarak matahari, jarak bulan itu bisa diperkirakan menggunakan rumus-rumus trigonometri ya. Ada kira-kira trigonometri itu membahas tentang apa? Kalau angkat tangan dulu. Kira-kira trigonometri itu membahas apa? Membahas tentang pengukuran sudut ya. Jadi trigonometri itu membahas tentang sudut ya. Atau salah satu cabang matematika yang membahas tentang. Coba perhatikan gambar di depan ya. Nah ini kira-kira gambar apa? Nah ini ada gedung ya. Jadi ada gedungnya. Ini ada orang ya. Jadi dia tidak perlu menarik ya. Jadi dia tidak perlu menarik meteran dari lantai bawah sampai lantai atas ya. Dia cuma menghitung jarak dia dengan bangunan itu seperti apa ya. Sudut elevasi ya. Sudut dia melihat ke depan itu berapa ya yang terbentuk dari matanya melihat ke tingkat gedungnya. Dia sudah bisa perkirakan tinggi gedung itu seperti apa. Jadi kegunaannya seperti itu. Nah ini pengertian trigonometri, seperti yang bisa diukur, jadi satuan ukuran. Yang nol ini ya dibuat saja. Dan nanti ada LKPD yang Bapak bagikan. Di LKPD itu kalian diminta mengisi tabel-tabel trigonometri ya. Ini angkanya berapa. Ada nanti mengerjakan soal ya. Nah, mungkin bisa perhatikan contohnya ke depan ya.
Nah, jadi misalkan dapat soal seperti ini ya. Nah, jadi langkah awal nanti harus tahu dulu ya nilai-nilai trigonometri ya. Jadi harus diisi dulu tabelnya. Misalkan tidak tahu sin 30 itu berapa ya. Nah, jadi bisa lihat di tabel yang kalian sudah buat nanti ya. Misalkan kita tahu ini per 2 ya. Nah, sedangkan kosmos ini per 1. Nah, nanti kalau sudah ini tinggal dijumlahkannya. Ini kira-kira kalau mau dioperasikan di mana? Disamakan penyebutnya ya. Nah, jadi kalau kita samakan penyebutnya 2/2, jadi yang ditambah itu cuma yang atas 3 per. Nah, nanti cara kerjanya jadi bisa ada pertanyaan banyak. Nah, kalau ada pertanyaan silakan gabung sama anggota kelompoknya ya. Nah, kita kerjakan menjadikan butet atau menjadikan kelompoknya ya. Bisa yang menghadap ke sana, kursinya dibalik menghadap sini ya, supaya kelihatan. Nah, kursinya yang dibalik. Ya, Hasan kita duduk di sebelah kiri. Setelah kita melaksanakan diskusi kelompok ya, tugasnya sudah. Karena tugasnya sudah selesai, kita akan presentasi di depan ya. Nanti kalau misalkan kelompok satu maju, ya yang lain bertanya ya. Untuk yang maju pertama ya, kelompok paling depan dulu ya. Ayo semua ya, berempat. Ayo. Saya tempati dulu ya. Coba yang tabel dulu ya, gambar tabel, baru kerjakan yang nomor 1 ya. Silakan ya, langsung dikerjakan ya. Kalau yang lain disimak ya. Itu hasil pemaparan kelompok kami. Kalau ada yang mau ditanyakan. Yang lain perhatikan ya, nanti ditanya. Yang mau ditanyakan, ada pertanyaan? Ada nggak hasilnya?
Nah, jadi menurut jawaban kelompok satu itu tidak bisa dijumlahkan ya. Soalnya syarat penjumlahan itu kedua-duanya harus ada akarnya ya. Karena satu aja yang ada akarnya, jawabannya sampai di situ aja ya. Beri aplaus dulu ya untuk kelompok. Ayo duduk. Mau duduk kan? Kalau masih mau kan? Kalau nggak mau. Selanjutnya dari kelompok dua dulu ya. Ayo semua ya. Nomor itu baru di dan teriak langsung di bawahnya. Nah, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja. Saya jelaskan dulu ya. Nah, yang lain perhatikan ya. Habis diperhatikan ditanyakan ya. Ayo yang menjelaskan. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang cos 30 derajat ditambah tan 60 derajat. Cos 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Kalau tan 60 derajat sama dengan akar 3. Nah, jadi 1/2 ditambah 1 dalam kurung 1/2 tambah 1 kurung akar 3 sama dengan dalam kurung 1/2 ditambah 2/2. Kenapa dia 2/2? Karena 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi penyebutnya ditaruh di sini jadi 2/2 untuk kurung akar 3. Jadi sama dengannya adalah jadi hasil penjumlahan dalam kurung adalah 3/2 akar 3. Ada yang ingin ditanyakan? Ayo yang mau bertanya. Menanya. Ya, coba Dede ya. Nah, Ya, jadi satu yang di dalam kurung itu dari mana? Ya? nah kalian jawab ya. Karena nilai dari akar itu ada 1 di depannya, jadi jadi itu tuh pokoknya nilainya tuh 1 akar 3. Jadi di sini satunya dipindah ke sini. Itu berdasarkan hasil 2/2. Kelompok 3 ada? Tidak ada. Nah, beri aplaus dulu ya untuk kelompok. Bisa di pause kan? Tadi kalian belajar berdua sekelas ya. Siapa tadi? Danu sama Dani ya. Di sini. Ini ya, lanjut ya di bawah. Nah, perkenalan dulu ya. Tidak percaya dengan bimbing-bimbingnya nih. Ada 5 dalam kelas. Ya, perkenalan dulu.
Bawahnya ya. Kelompok lain diperhatikan ya. Kalau yang kelompok 1 dan 2 dari penjumlahan ya, ini yang perkaliannya ya. Pak, dijelaskan dulu ya. Yang lain perhatikan ya, baru ditanyakan. Kayak penjelasannya, jadi soalnya si 45 dikali 60. Untuk menghitung nilainya kita harus akar dikali per dan akar dikali per. Jadi si 45 memiliki nilai 1/2 akar 2, dan si 60 memiliki nilai 1/2 akar 3. 1 dikali 1 dan dengan 1. Kemudian 2 dikali 2 dengan 4, jadi ini 1/4. Dan yang terakhir akar dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi hasilnya 1/4 akar 6. Kemudian dari kelompok kami ada yang mau dipertanyakan? Ayo, kelompok 1, 2. Tuhan apa dia? Ayo, baru lah. Ada yang mau ditanyakan? Rehan. Oh, siapa tahu udah Hasanah ya. Atau ada yang bingung ya. Nah, ya, Nggak ada. Saya rasa cukup dan sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh kelompok 3 ya. Beri aplaus dulu ya. Jadi sampailah kita pada akhir kegiatan pembelajaran ya. Tadi Bapak lihat dari seluruh persiapan kelompok 1 sampai kelompok 3 sudah sangat baik ya. Beri aplaus dulu ya untuk kita semua. Semoga kalau ada tugas-tugas kelompok seperti itu ya harus aktif, yang harus banyak bertanya dan lain-lain ya. Sebelum Bapak tutup materi kita ya, pertemuan berikutnya itu masih materi trigonometri ya. Cuma dia lebih ke jumlah dan selisih ya. Cara menjumlahkan sudut yang berada di luar tabel trigonometri ya. Bapak minta satu orang dulu yang menyimpulkan pembelajaran ya sebelum Bapak tutup. Ya, silakan dari kelompok 2 ya, ya, berdiri ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ayo. Kali ini saya akan menyimpulkan tentang trigonometri. Trigonometri adalah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga, misalnya sinus, kosinus, dan tangen. Dan di dalam trigonometri dikenal juga dengan istilah identitas trigonometri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya saudara semua. Nanti yang kalian pelajari itu diulang-ulang lagi di rumah ya. Nah, nanti kita lanjut pertemuan berikutnya. Ketua kelas disiapkan dulu ya. Seluruh yang siap gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai.
Setelah selesai